Kita akan membahas tentang pengukuran ya. Sekarang kita akan membahas tentang pengukuran ya. Ada tiga uh, yang akan kita dalami, yaitu kita bagaimana cara kita menghitung rata-rata, itu termasuk ukuran pusat, kemudian bagaimana kita menghitung varian dan standar deviasi, itu merupakan ukuran dispersi. Kemudian bagaimana cara kita menghitung proporsi, itu adalah ukuran yang lain. Ini adalah penting, tiga ukuran ini adalah penting, yaitu ukuran pusat, ukuran penyebaran, dan ukuran yang lain. Ya. Nanti kita akan melihat bagaimana cara menghitung rata-rata dan seterusnya. Mari kita lihat untuk yang ya, ini ya, skala pengukuran, kita akan menghitung tentang rata-rata. Tadi atau kemarin kita bahas dulu eh, berkaitan dengan parameter dan statistik ya. Kalau data itu diukur dari data yang berasal dari populasi, maka namanya adalah parameter, tetapi kalau data itu berasal dari, saya tuliskan di sini saja, kalau dari populasi, maka itu namanya adalah parameter. Kalau dari sampel, itu namanya adalah statistik. Begitu ya, itu namanya adalah statistik. Ya, berarti contoh dari parameter adalah mu ini. Mu adalah rata-rata yang berasal dari populasi. Sedangkan X bar itu adalah rata-rata yang berasal dari sampel. Berarti mu itu adalah parameter, X bar itu adalah termasuk statistik. Kemudian sigma kuadrat itu adalah parameter karena ini berasal dari populasi, sedangkan S kuadrat itu adalah statistik karena berasal dari sampel. Kok tahu ini adalah berasal dari populasi? Karena N-nya besar. N-nya besar itu menunjukkan jumlah populasi. Sedangkan ini adalah N-nya kecil, ini menunjukkan jumlah sampel. Ya, ini namanya adalah varians, ini juga varian. Tetapi ini varian populasi, ini varian sampel. Demikian juga ini adalah rata-rata, ini juga rata-rata. Tapi ini rata-rata dari populasi, ini rata-rata dari sampel. Ini namanya adalah ukuran pusat, ukuran penyebaran. Orang sering menyebut sebagai variasi untuk varians ini, kemudian kalau ini diakarkan akan menjadi standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku. Hanya tinggal mengakarkan nilai ini saja. Mari kita menghitung bagaimana cara kita menghitung untuk rata-rata. Ya. Ini kita punya data 5, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai angka 5. Kita sudah mendapatkan angkanya 5. Angka 5 itu berasal dari mana? Angka 5 itu berasal dari jumlahan. Ya. Jumlah data-data ini jumlah dari data ini kalau dijumlahkan adalah 40. Kalau ini 5, 3, 4, dan seterusnya dijumlahkan sama dengan 40, itu sigma XI, berarti ini. Ya. Sigma XI, yaitu ini. Kemudian dibagi dengan N. N itu adalah jumlah data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah datanya. Berarti 40 dibagi 5 adalah dibagi dengan 8 sama dengan 5. Ya, itu ya.
itu rata-ratanya. Terus ini 5 ini rata-rata sampel atau rata-rata populasi atau parameter atau statistik, ya tergantung dari kita memandang sudut, kita akan memandang data ini data sampel atau populasi. Kalau kita memandang ini data sampel, maka namanya adalah X bar. Kalau kita memandang ini datanya populasi, maka namanya mu. Ya. Hasilnya bagaimana? Ya sama-sama 5, karena rumusnya pada dasarnya adalah sama, yaitu sigma xi dibagi dengan n. Sigma xi dibagi dengan n. Ya, seperti itu, sigma xi dibagi dengan n. Sigma xi dibagi dengan n itu rata-rata, yang ini adalah parameter, ini adalah statistik. Ya, begitu. Itu untuk rata-rata. Kemudian bagaimana cara menghitung varians? Cara menghitung varian adalah dari setiap data itu dikurangi dengan rata-ratanya, dikurangi dengan 5 rata-ratanya. Setiap data dikurangi dengan rata-ratanya, yaitu 5, X bar. Ya. Kalau kita memandang itu sebagai data sampel, ya, data sampel. Kemudian variasinya berapa? Kita lihat. Kita lihat. 5 dikurangi 5 adalah 0. 3 dikurangi 5 adalah min 2. 4 dikurangi 5 adalah min 1. 5 dikurangi 5 adalah 0. 6 dikurangi 5 adalah 1. 8 dikurangi 5 adalah 3. 4 dikurangi 5 adalah min 1. 5 dikurangi 0 adalah 5 dikurangi 5 adalah 0. Ya. Ini adalah XI min X bar. XI min X bar ini ya. XI min X bar itu seperti itu. Tapi nilai-nilai ini harus dijumlahkan, dikuadratkan terlebih dahulu sebelum dijumlahkan. Oleh karena itu 0 dikuadratkan 0. Min 2 dikuadratkan 4. Min 1 dikuadratkan 1. 0 dikuadratkan 0. 1 dikuadratkan 1, 3 dikuadratkan 9, min 1 dikuadratkan 1, 0 dikuadratkan 0. Kalau dijumlahkan ini adalah 16. 16 itu merupakan sigma xi min x bar kuadrat mulai dari n sama dengan i sama dengan 1 sampai dengan n. Berarti jumlahkan semuanya. Kita mendapatkan variannya adalah, berarti variannya adalah nilai ini dibagi dengan 7. Ya. 2,9. Ini dibulatkan menjadi 2,9. Ini adalah nilai statistik yang disebut sebagai varian dari sampel. Bagaimana kalau kita menghitung varian populasi? Sama saja. Kita memandang bahwa oh ini adalah data populasi. Oleh karena itu, kalau data populasi maka caranya sama menghitung, tetapi pembaginya bukan N-1, tetapi dengan N. Kalau tadi kan dibagi dengan 7 saya ya, karena N-1, jumlah datanya ada 8. Oleh karena itu sekarang dibagi dengan 8. Kalau dibagi dengan 8, berarti nilainya adalah 2. Ya, saya ulangi lagi bahwa kalau data ini kita pandang sebagai sampel, maka variannya adalah 2,29, tetapi kalau data ini kita pandang sebagai populasi, maka variansinya adalah 2. Ini varian, ini varian, ini varian populasi, ini varian sampel, ini merupakan parameter, ini merupakan statistik. Bagaimana dengan menghitung standar deviasi? Standar deviasi tinggal diakarkan nilai ini. Nilai ini. Ini akan menjadi diakarkan menjadi S ya, karena ini S kuadrat diakarkan menjadi S. Kemudian ini 2 adalah sigma kuadrat, kan kuadrat diakarkan menjadi sigma. Namanya adalah standar deviasi. Standar deviasi sampel
Kalau standar deviasi sampel berarti akar dari nilai ini, ya, nilai ini 1,511. Kalau standar deviasi populasi di akar dari nilai ini, ya, 1,41. Ya, jelas ya. Ini adalah kapan kita menggunakan populasi, kapan kita menggunakan sampel. Sebenarnya hampir tidak mungkin kita memperoleh populasi. Oleh karena itu, biasanya yang kita hitung adalah sampel-sampel, kecuali ada statement bahwa ini adalah data populasi. Itu ya, untuk rata-rata dan sampel. Rata-rata dan standar deviasi atau varians. Kemudian kita akan melihat proporsi, ya, proporsi. Proporsi, ya, ini bisa sampel, bisa proporsi populasi, ya, bisa proporsi populasi. Tetapi sebenarnya sama, hanya sudut pandangnya saja. Misalnya saja berapa proporsi, ini sampel ya, berapa proporsi data yang nilainya lebih besar dari 5. Ini ada 8 data, ini N-nya. Berapa, telah saya katakan bahwa ini proporsi sampel data yang nilainya lebih dari 5 misalnya, ya, berarti kita akan melihat ini ya, lebih dari 5. Yang lebih dari 5 itu ada berapa? Ada 1, 2, hanya 2 saja. Berarti 2/8. 2/8. Ini adalah 0,25 untuk proporsi data yang nilainya lebih dari 5. Ya, ini contoh dari proporsi. Proporsi itu semacam prosentase, hanya saja proporsi itu tidak mungkin lebih dari 100%. Bagaimana kalau kita pandang sudut pandangnya sebagai populasi? Sama persis, karena rumusnya juga sama. Ya, ini X dibagi dengan N rumusnya ya. X itu apa? X adalah jumlah data yang memenuhi kriteria, N adalah jumlah data seluruhnya. Jadi kalau saya hitung seperti ini. Ini caranya adalah untuk mendapatkan data proporsi, nilai proporsi. Saya kira jelas bagaimana cara menghitung dan konsepnya. Ya. Oke, kita akhiri saja sekarang.